Jumpa lagi dengan Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, Kamis 23 Desember 2021. Jika seorang anak lahir, maka orang tua memberinya nama. Bahkan pada zaman sekarang sudah dipersiapkan beberapa pilihan nama. Nama mempunyai arti. Dengan nama diharapkan orang yang memakai nama itu memiliki atau mendekati arti dari nama itu. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, melalui nubuat Maleaki, Tuhan sendiri bersabda bahwa Ia mengirim utusan untuk mempersiapkan jalan baginya. Utusan itu laksana api pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang memurnikan perak dan akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Bacaan Injil menceritakan kisah terkenal mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Nama Yohanes dianggap asing oleh para tetangga Elisabet dan Zakaria. Tetapi Elisabet mengatakan bahwa anaknya itu harus diberi nama Yohanes pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Orang-orang itu nampak tidak setuju dengan Elisabet, tetapi kemudian orang-orang memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya apa nama yang akan diberikannya. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata tersebut. Namanya adalah Yohanes. Setelah itu, orang-orang heran dan terjadi peristiwa lain, yakni terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu memuji Allah. Orang-orang kemudian berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ibu bapa, saudara-saudari terkasih, kelahiran adalah berkat. Nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan adalah tanda. Allah memberikan berkatnya melalui kelahiran karena orang menaruh harapan di dalamnya. Bagi pasangan suami istri yang bertahun-tahun belum mendapatkan anak, kelahiran anak merupakan berkat luar biasa. Yohanes adalah berkat yang telah diharapkan oleh Zakaria dan Elisabet bertahun-tahun dalam hidup mereka. Oleh karena itu, menerima kabar sukacita Elisabet mengandung berarti menerima berkat Allah. Yohanes juga telah dinubuatkan menjadi pembuka jalan bagi Mesias. Ia berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ia juga membaptis Yesus di sungai Yordan. Dan dalam kisah Injil Lukas juga diceritakan bahwa murid-muridnya diminta bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yesus menjawab murid-murid itu, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang menjadi tidak kecewa dan menolak aku." Itulah yang dikatakan Yesus kepada murid-murid Yohanes. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa ia bukan Mesias. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, sebagian orang mengambil peran seperti Yohanes, sebagian orang mengambil peran seperti Elia atau peran lain. Ada orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Persiapan itu dilaksanakannya dengan baik. Ia tidak mengeluh dan menggerutu. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Orang ingin bekerja saja, tidak sibuk mencari nama dan mencari pujian. Patutlah orang mengetahui wilayah pekerjaannya supaya tidak tumpang tindih dengan pekerjaan orang lain. Sikap seperti inilah yang ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis, kiranya menjadi model karya perutusan dan pelayanan. Ada saat di mana orang perlu mempersiapkan segala sesuatu, dan ada saatnya orang lain melanjutkannya. Ada saat orang lain menyempurnakannya. Orang perlu melihat berkat Allah dalam pekerjaannya. Berkat itu pertama-tama adalah sejak awal melibatkan Allah dan
Allah sendiri yang akan menyembuhkan.